Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani agar kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih halaman 32, arti penting iqomah. Sebelum kita lanjut, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ya. Iqomah menurut bahasa berasal dari kata akoma, dan kata akoma berarti menjadikan, lurus atau menegakkan. Dan menurut istilah iqomah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat dengan bacaan dan zikir tertentu. Ingat ya. Jadi iqomah itu untuk menegakkan salat dan dengan bacaan dan zikir tertentu atau dengan salat tertentu. Jadi sangat penting iqomah karena setelah azan dikumandangkan akan ada yang namanya iqomah. Dan siapa yang berhak mengumandangkan iqomah sama. Yang mengumandangkan iqomah adalah muazin atau orang yang mengumandangkan azan juga. Dan iqomah memiliki arti penting bagi umat Islam. Ingat, iqomah penting bagi umat Islam. 1. Sebagai tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Itu bagi umat Islam ya. 1 ya. Yang kedua, tanda dimulainya berniat sholat fardu berjamaah. Dan yang ketiga, ketika muazin mengumandangkan lafaz qad qamati shalah, semua jamaah segera berdiri. Jadi ini seorang muazin sedang mengumandangkan iqomah, dan sebelahnya ini ada imam, dan di sebelahnya ada makmum atau kakak tiga. Kakak ini yang bertiga ini sedang berzikir menunggu muazin mengumandangkan iqomah. Setelah muazin mengumandangkan dengan bacaan qad qamati shalah, kakak bertiga ini akan berdiri di belakang imam dan meluruskan safnya. Ingat ya, setelah dibaca qad qamati shalah oleh muazin yang mengumandangkan iqomah, kita harus berdiri di belakang imam dan meluruskan safnya karena tanda sholat akan segera dimulai, dan kita bersiap untuk berniat sholat fardu, baik itu subuh, zuhur, asar, dan maghrib serta isya. Ingat, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengumandangkan iqomah. Ada 5 poin. Yang pertama, jumlah pelafalan iqomah berbeda dengan azan. Jadi lafaz iqomah, silakan anak-anak buka halaman 12. Lafaz iqomah dibaca satu kali kecuali yang ini ya, yang tadi yang disebutkan qad qamati shalah dibaca 2 kali. Kenapa bacaannya? Artinya yaitu sesungguhnya sholat akan segera didirikan. Makanya setelah muazin membacakan qad qamati shalah, kita berdiri dan akan segera berniat untuk sholat fardu. Ingat, iqomah dibaca 1 kali. Dibuka halaman 8. Lafaz azan dibaca 2 kali, mulai dari Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah dibaca 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca 2 kali, hayyalal shalah dibaca 2 kali, hayyalal falah dibaca 2 kali, Allahu Akbar sekali ini, dan la ilaha illallah juga sekali. Ingat ya, beda ya. Lafaz azan dibaca 2 kali dan lafaz iqomah dibaca 1 kali kecuali qad qamati shalah, karena ini artinya salat akan segera didirikan. Makanya kita ada 3 penting bagi umat Islam. Yang pertama yang tadi ya, sebagai tanda salat berjamaah akan segera dimulai. Yang kedua, tanda dimulainya berniat salat fardu berjamaah. Yang ketiga, setelah kamu qad qamati shalah maka semua berjamaah akan segera berdiri. Jadi ingat ya,
Lafaz iqamah berbeda dengan lafaz azan. Itu yang pertama. Yang kedua, azan dilafazkan 2 kali. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, lafaz azan 2 kali dan iqamah dibaca 1 kali. Kecuali yang ini. Yang ketiga, mempercepat saat mengumandangkan iqamat. Ingat, iqamah tidak boleh lama-lama seperti azan, bernada tinggi dan bersuara merdu atau suaranya nyaring. Enggak. Iqamah dibaca cepat dan dengan lantunan yang lembut atau tidak nyaring ya. Cukup terdengar oleh di dalam masjid saja. Syarat sah iqamah sama dengan syarat sah azan. Syaratnya yaitu seorang muazin tadi ya. Makanya muazin yang mengumandangkan azan harus sama dengan muazin yang mengumandangkan iqamah. Disunahkan membaca doa ketika mendengar iqamah. Yang kelima ya. Jadi setelah iqamah sudah dibacakan oleh seorang muazin, maka kita disunahkan untuk membaca doa, yaitu dengan bacaan aqamahallahu wa adamaha. Artinya semoga Allah menegakkan dan mengkekalkan. Tapi ini disunahkan. Jadi silakan anak-anak belajar lagi di rumah tentang arti penting iqamah dan arti penting azan, karena insya Allah kita tidak akan lama lagi akan mengadakan midsemester. Jadi silakan pelajari lagi dan nanti soal-soalnya akan dari beberapa yang Bapak berikan selama ini ya. Oke, sekian tugasnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.